Segala pujian dan hormat bagimu pada pagi hari ini Bapa. Kami masuk ruang Maha Kudus, kami memuji menyembah Engkau. Darah namamu ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terasa dunia ini hampa panah, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan napasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, di relungku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku rangkai madumu, belakang langit biru. Lebih lagi kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, terasa dunia ini hampa panah, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan napasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Mari bersama katakan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, di relungku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, kau rangkai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini
walau dalam bara mengukir permata di relku rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat hari ini kami kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Layakan kami, ampuni setiap pelanggaran kami, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Layakan kami menerima kebenaran firman-Mu. Nasihati kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan, apa yang harus kami perbuat untuk menyenangkan Engkau, supaya hidup kami benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu ya Tuhan. Sesuai apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pujian kita tadi mengatakan, terasa dunia ini hampa fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Saudaraku yang kekasih, kekristenan itu adalah seperti Kristus. Sebab itu pujian ini tadi mengatakan, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Kekristenan itu harus seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi termasuk saya dulu, saya mengaku orang Kristen, tapi saya melakukannya perjalanan Yesus Kristus itu waktu Yesus mengadakan mujizat, ya, waktu mengadakan spektakuler seperti itu. Nah itu yang saya lakukan bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Sebenarnya yang kita harus lakukan menjadi orang Kristen itu adalah firman Tuhan yang mengatakan, yang ku kehendaki adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, Bapak Ibu. Ya. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah sebelum saya belum mengerti, Bapak Ibu, itu tadi saya melihat hal-hal yang mujizat, itu yang saya lakukan, itu yang saya inginkan, itu yang saya dambakan bahwa mengikut Yesus itu berkat, mujizat, seperti itu. Setelah saya memahami kekristenan yang benar-benar harus seperti Kristus, ya, kita harus mencontohi perilaku agungnya Yesus itu apa? Waktu dia memberi hidupnya, nyawanya di kayu salib, Bapak Ibu.
Itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita lakukan. Yang Tuhan kehendaki, yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Ya. Bukannya orang-orang Kristen itu sampai hari ini dari berapa tahun menjadi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dari sejak tahun berpuluh tahun yang lalu sampai saat hari ini tetap melakukan hal-hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku yang kekasih, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan ya, pemahaman dalam kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menjadi orang Kristen itu harus melakukan seperti Kristus di saat dia rela memberikan nyawanya. Itulah perilaku agungnya Tuhan Yesus. Mahal. Menjadi orang Kristen itu mahal. Tidak murahan. Tidak orang Kristen itu adalah harga yang dibayar itu mahal. Sukar dilakukan. Sebenarnya Bapak Ibu, sederhana tapi sulit dilakukan. Berat dilakukan. Ya. Setiap hari, apakah kita hari ini, sudahkah kita hari ini memperkarakan diri kita? Sudahkah kita menjadi orang Kristen? Sudah seperti Yesus, sudah menjalani seperti Yesus jalani waktu dia di kayu salib, menderita di kayu salib. Inilah titik inti kekristenan Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Jangan salah kaprah. Jangan salah kita menjalankan ya modelnya Yesus itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, harus seperti Dia. Ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20 seperti ini Bapak Ibu firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini Bapak Ibu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Yang dari Allah bahwa kamu adalah milik. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Miliki Allah yaitu Roh Kudus. Sebab itu kita ini dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah di dengan tubuhku. Kita harus memiliki karakter Kristus Bapak Ibu. Muliakan dalam hidup kita ini. Kita harus melakukan hari lepas hari. Sudahkah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah hidup kita ini berjuang untuk merubah karakter kehidupan kita ini, karakter yang lama, kodrat yang lama menjadi kodrat dosa, menjadi kodrat yang ilahi Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus lakukan hari lepas hari Bapak Ibu. Dari menit, dari detik menit, hari lepas hari. Ini yang kita harus perkarakan. Ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini tidak memakan waktu yang pendek, panjang waktunya untuk kita serupa seperti Kristus. Sempurna seperti Bapa. Itu tidak pendek waktunya. Kadang-kala kita gagal, kita bangkit lagi dan kita terus berjuang. Sampai kebal, sampai benar-benar hidup kita itu Bapak Ibu
benar-benar perubahan karakter kita, perubahan berpikir kita. Benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Cara berpikirnya Tuhan, perasaannya Tuhan, semua kita harus seperti Yesus. Cara dia berpikir, apa yang dia lakukan, kita harus seperti dia, Bapak Ibu. Itu tidak mudah. Kita harus belajar dan belajar untuk memperoleh kehidupan ini. Seperti Kristus, cara berpikirnya, cara bertindak, perkataan. Kita harus seperti Kristus. Ya. Kalau kita tidak mau, itu tentunya kita melewati yang namanya proses hidup. Kita diperhadapkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita tidak mau, kita tidak akan bisa diubahkan cara berpikir kita. Ya. Kalau kita taat, ketaatan itu memperoleh berkat itu, berkatnya adalah kalau kita diubahkan cara berpikir kita, Bapak Ibu. Yang dulunya kita berpikir yang salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah kita taat kepada Tuhan, kita mulai dibukakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Baik, berkenan, dan sempurna. Ya. Coba kita baca di orang kaya itu ya Bapak Ibu yang sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kita baca. Ya. Di Matius 19 ayat yang ke-16, orang muda yang kaya, ya. Saya mau bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, standar orang Kristen itu adalah sempurna, Bapak Ibu. Orang kaya itu bilang, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Sekali Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Saudaraku yang kekasih, apa maksudnya? Standar agama itu baik sama Bapak Ibu. Tapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu harus sempurna. Standar menjadi orang Kristen itu mahal.
Nyawa itu standarnya. Standar seperti Rasul Paulus. Ketaatannya Abraham. Itu baru Bapak Ibu standar orang Kristen itu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang rela. Itu standar orang Kristen. Tapi kalau cuma hanya baik, kadang-kala orang Kristen untuk baik aja belum mencapai baik itu. Apalagi berkenan. Dan apalagi sempurna Bapak Ibu. Ya, sulit, berat Bapak Ibu. Ayat yang ke-25 mengatakan ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi kita, bagi manusia kita mana mungkin? Murid-murid Tuhan Yesus bilang, gempar, sangat gempar mereka berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan kalau standar seperti ini? Untuk menjadi sempurna itu bagaimana? Tidak mungkin rasanya kata manusia, kata murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan tidak pernah bohong Bapak Ibu. Kalau dia sudah berkata firman Tuhan itu ya dan amin. Seperti 1 Petrus 1 ayat 16 juga mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu rasanya tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi ini firman Tuhan, Allah sendiri yang berbicara. Kalau dia berbicara dan dia jelas berkata, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi kita sendiri yang menghambat, ya, mental block. Kita langsung menyerah. Mana mungkin kita bisa kudus? Tidak mungkin kita bisa sempurna. Hanya Yesus yang bisa sempurna. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa kudus. Saudaraku yang kekasih, ya, kalau Tuhan berbicara tidak ada yang mustahil. Amin. Memang sangat sedikit orang-orang yang mau taat kepada apa yang Tuhan kehendaki ini. Ini standar kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudari. Ya. Saya bukan sombong, saya sudah melakukan hal ini Bapak Ibu. Tapi inilah kebenaran, tidak ada kata-kata lain, tidak ada pilihan lain. Kecuali mau melakukan apa yang dia kehendaki. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki menjadi orang Kristen itu, ini standarnya Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi setelah dibukakan dan saya mengerti, cara berpikir saya diubah oleh Tuhan. Baru saya mengerti Bapak Ibu. Berkat taat dengan garapan Tuhan, dengan didikan Tuhan. Yaitu dimuridkan oleh Tuhan. Mau punya kerinduan, takut dan gentar kepada Tuhan. Dasarnya kalau orang tidak takut dan gentar kepada Tuhan, dasarnya orang tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tidak mungkin dia bisa melakukan ketaatan. Dan tidak mungkin diubahkan cara berpikir. Karena tidak punya haus, tidak punya takut dan gentar kepada Tuhan.
menganggap sepele menjadi orang Kristen karena pemahaman bahwa percaya Yesus aja sudah cukup, sudah selamat. Lihat dulu Bapak Ibu, standar kita itu kalau menjadi Kristen itu harus seperti Kristus. Sadar hari ini, tidak cukup hanya kita menjadi orang Kristen, tapi harus melakukan jalan-jalannya Yesus. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan Yesus. Kita harus menjadi modelnya Yesus di dalam kehidupan kita. Sangat memalukan kalau kita mengatakan kita orang Kristen, tapi perbuatan kita, kelakuan kita tidak seperti Kristus. Kita mengkhianati Yesus. Kita mempermalukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya bilang sama Tuhan, bertahun-tahun saya mempermalukan Engkau dalam hidupku Tuhan. Aku menjadi orang Kristen tapi aku tidak melakukan seperti apa yang Kau jalani. Seperti apa yang Kau sudah teladani dalam hidup ini. Sekian tahun. Tidak sadar yang saya lakukan Bapak Ibu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, tahun-tahun belakangan ini saya dibukakan oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen itu harus benar-benar seperti apa yang dia sudah teladani. Saya tahu itu berat, sulit, sukar untuk dilakukan. Rasanya mustahil. Tapi hari ini Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya aminkan Bapak Ibu. Dan saya mulai melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun belum sesuai dengan standarnya Yesus saya lakukan. Tapi saya berusaha untuk melakukannya hari lepas hari. Dan tiap hari saya berperkara kepada Tuhan. Apalagi Tuhan yang belum sesuai. Apalagi yang belum Tuhan memuaskan Engkau dalam hidupku. Terus lakukan Tuhan. Saya tahu harga yang dibayar itu tidak mudah Bapak Ibu. Setelah kita mau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terus Tuhan garap, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar mati kedagingan kita. Setiap karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mulai dikikis oleh Tuhan. Ini yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang. Kita harus menangisi diri kita, Tuhan. Aku tahu sulit untuk kulakukan Tuhan. Dagingku ini sudah berabad-abad. Sulit untuk dilepaskan, sebab itulah orang muda yang kaya itu berkata, Tuhan apa lagi yang harus kulakukan? Tuhan bilang, jual segala milikmu. Berikan kepada orang miskin, ikutlah aku, kata Tuhan. Orang kaya muda itu tidak mau karena dia banyak memiliki harta. Artinya banyak sesuatu yang mengikat dia yang sulit untuk dilepaskan. Karena keegoisannya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, kekerasan hatinya yang sulit untuk dia lepaskan. Bapak Ibu, saya katakan hari ini, apa yang kita mau banggakan? Kita tinggal di dunia ini sementara. Dunia ini fana. Saya mau angkat sekali lagi pujian ini. Supaya benar-benar pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita rasakan dunia ini hampa, fana. Apa yang kita harus nantikan tidak ada Bapak Ibu. Selain kita ingin menorehkan kisah jejak anak Allah itu di hidup kita. Sadar Bapak Ibu, dunia ini rusak. Dunia ini singkat. Hidup kita ini singkat. Haleluya. Haleluya. Berkati Tuhan pujian kami ini.
terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, dirangkummu rencana jiwaku, kembangkan rinduku. Di tepi gitamu ku gapai madumu, belakang langit biru. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, apa yang kita harapkan di dunia ini? Hari-hari ini pasti kita merasakan dunia ini terasa hampa dan fana, tiada bermakna, semuanya kelabu. Apa yang kita cari, kita kejar di dunia ini tidak ada artinya, Bapak Ibu. Bukan berarti kita terus tidak melakukan aktivitas kita. Tapi kadang kalau orang itu tidak memikirkan, melihat keadaan dunia yang hampa hari-hari ini. Kita melihat hari-hari ini dunia. Setiap hari kita mendengar kematian-kematian. Tidak orang tua, anak muda. Rumah sakit penuh dengan penyakit, dengan virus yang terjadi hari-hari ini. Apakah kita tidak sadar hari ini Bapak Ibu Saudari? Bahwa ini adalah segala sesuatu untuk menyadarkan kita bahwa dunia ini kita tinggalkan. Tidak ada harapan. Habis mati, kita kemana? Itu Bapak Ibu yang kita harus perkarakan. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kita harus tahu Bapak Ibu, kita pulang kemana? Kepada gersang yang tidak bertepi. Atau kita pulang di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, di hamparan hijau, matahari. Atau di jurang kegelapan. Harus kita tahu Bapak Ibu. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Saya lihat orang-orang itu ya Bapak Ibu Saudari, hari-hari ini saya diizinkan melihat. Orang-orang itu tidak sadar. Keadaan dunia ini semakin sulit seperti ini, mengerikan. Masih sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak sadar. Tidak mau merubah dirinya. Saya bilang sama Tuhan, aduh
Memang firman Tuhan hari ini mengatakan, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan, kata murid Tuhan Yesus. Standarnya itu. Sulit mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak mau berjuang. Mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketaatan. Apalagi dalam situasi dunia yang hari ini. Berat, sulit. Kalau kita tidak benar-benar hidup kita terpaut, terikat dengan Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi keadaan dunia yang semakin berat ini. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan yang jahat semakin jahat. Yang kudus semakin kudus di akhir hari zaman hari ini. Karena begitu berat keadaan dunia ini. Orang yang kudus semakin kudus. Orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dia berjuang, dia haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dia takut dan gentar kepada Tuhan. Dia terus mencari kekudusan firman Tuhan, ya dan amin. Yang kudus semakin kudus. Amin. Itulah yang dikatakan Tuhan. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Dia sudah firmankan. Tinggal kita ini mau taat atau tidak. Tinggal kita yang mau memilih Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Dia hanya memberitahu kepada kita. Kalau kita mau hidup kekekalan ini loh. Kalau kita merindukan langit baru dan bumi baru. Ini kita harus taat, berjuang kita. Selama kita ada di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tinggal kita mau atau tidak. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Saya bisa hari ini dan mengerti dan saya berjuang walaupun saya belum sempurna melakukannya Bapak Ibu. Saya tahu sulit untuk melakukan hal ini. Tapi saya tetap berjuang karena inilah kebenaran. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku keselamatanku. Sekalipun aku menderita Bapak Ibu. Saya katakan kepada Tuhan, aku harus melakukan ini. Tidak ada pilihan lain. Tolong aku Tuhan. Lindungi aku. Kalau kita berkata, lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku. Bapak Ibu, kalau kita berkata, Tuhan lindungi aku. Pantas gak kita dilindungi oleh Tuhan? Orang yang pantas dilindungi Tuhan adalah orang yang mau benar-benar melakukan apa yang dia kehendaki. Menderita. Menderitanya bukan menderita gak ada makan Bapak Ibu. Menderita itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Supaya menyenangkan dia dalam hidup ini. Itu menderita menyangkali segala keinginan daging ini Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini. Kita menyangkali semua kenikmatan, kesenangan yang ada di dunia itu. Itulah Bapak Ibu yang saya katakan menderita, menyangkali diri. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk memuaskan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hatinya. Orang-orang seperti ini yang layak dilindungi Bapak Ibu. Kalau hari ini kita untuk diri kita sendiri ditegur, diajar, tidak mau. Minta dilindungi Tuhan. Saya katakan engkau tidak layak dilindungi oleh Tuhan. Saya malu Bapak Ibu, saya katakan saya memuji Tuhan. Tuhan lindungi aku. Layak gak aku dilindungi Tuhan? Kalau kita mau dilindungi Tuhan, kalau kita mau dibela oleh Tuhan dalam kehidupan kita ada di dunia ini. Mari kita berjuang untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Amin.
Sulit dan berat. Tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan kalau kita mau. Segala sesuatu itu mungkin, kata Allah. Kalau Dia berfirman, Bapak Ibu percayalah. Jangan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita yang sok tahu. Padahal tidak tahu. Tapi sok tahu, banyak orang Kristen hari ini sok tahu. Merasa hebat, merasa benar. Dikasih tahu kebenaran, tetap kekeh dengan apa yang dia dapat. Sulit diubahkan Bapak Ibu kalau orang-orang seperti ini mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu rendahkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu aku lakukan Tuhan. Walaupun itu sulit, berat lakukan. Tidak mungkin Tuhan menyesatkan kita. Kalau kita merendahkan hati kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu. Dia yang memberikan kemampuan, Dia yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya benar-benar Bapak Ibu Saudari merasakan kebahagiaan ini yang tidak bisa saya gambarkan, yang tidak bisa saya ceritakan. Setelah saya mau melakukan kebenaran ini walaupun berat, sulit, daging itu dimatikan, tapi ada satu sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan. Ada sesuatu pengharapan yang saya dapati, yang saya alami Bapak Ibu. Sebelum saya melakukan ini Bapak Ibu, sukacita saya itu palsu. Saya melayani Tuhan itu jujur. Saya katakan di depan jemaat itu seolah-olah saya berbahagia, seolah-olah saya diberkati, semuanya palsu. Saya tahu semua ini Bapak Ibu, sebab itu saya ceritakan, saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Banyak pendeta-pendeta palsu. Padahal belum dia benar-benar bahagia yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia belum melakukan apa yang dia kehendaki. Kebenaran yang murni hari ini yang Tuhan berikan. Yang sulit untuk dilakukan. Hari-hari ini banyak pendeta-pendeta, termasuk saya dulu hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang pura-pura di depan jemaat saya bahagia. Saya melakukan seolah-olah kebenaran, padahal mendustai jemaat Tuhan. Mengajarkan sesuatu yang salah. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya benar-benar walaupun belum sempurna saya lakukan itu. Tapi hari ini benar-benar saya merasakan dan saya melihat kebenaran yang benar-benar benar itu. Yang dilakukan, yang mulai dipraktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi alat peraganya Tuhan. Menjadi alat peraganya Tuhan Bapak Ibu Saudari. Harus menjadi alat yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Alat yang benar. Bukan alat palsu. Banyak di luar sana Bapak Ibu. Memperagakan alat-alat palsu. Supaya kelihatan manusia pelayanannya tetap eksis. Panggil artis. Ngapain? Sebab itu hari ini saya katakan kepada aktivis, pada jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita benar-benar menjadi alat peraganya Tuhan yang benar. Mari kita bergumul di bawah kaki Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya kita menjadi alat peraganya yang benar-benar yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk dapat menjadi alat peraganya. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Alat peraga yang murni. Sebab itu kita benar-benar harus mau digarap oleh Tuhan. Mau dimuridkan oleh Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita. Kalau kita masih keras hati, bagaimana bisa dipamerkan alat ini? Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya baru benar-benar sadar. Dulu saya bukan alat peraga yang benar Tuhan. Sekian tahun saya menjadi alat peraga yang rusak. Yang palsu. Setelah saya mengerti Bapak Ibu, baru tahun-tahun belakangan ini. Saya benar-benar Tuhan,
Saya menjadi hamba-Mu, menjadi gembala jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Benar-benar saya ingin menjadi alat peraga yang murni, yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun itu harga yang dibayar mahal. Daripada nanti saya ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak kenal aku. Nyangkau aku tidak pernah kenal Engkau. Karena apa? Karena saya melakukan alat peraga yang salah. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan contohi. Saya melakukan memperagakan alat yang saya punya itu salah sesuai dengan keinginan saya. Tapi hari ini Bapak Ibu, benar-benar saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin menjadi alat peraganya Tuhan yang benar-benar yang Dia kehendaki, yang murni. Walaupun belum sempurna, dan saya terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Saya minta sama Tuhan. Saya malu dengan diri saya sendiri. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan lagi. Yang ingin dikenal oleh manusia saja. Yang ingin dipuji oleh manusia. Saya ingin perlihatkan kepada dunia bahwa aku hamba Tuhan yang tetap eksis. Padahal Tuhan tolak, aku tidak pernah kenal Engkau. Pada itu saya bertobat Bapak Ibu. Saya rindu benar-benar ingin menjadi alat peraga Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian. Bapa, jadikan ku alat. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Glory. Kita angkat pujian ini, terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan. Ya Bapa, Nyalakan napasku Tuhan. nyalakan napasmu Seperti pada putramu Bapa. pada putramu, Torehkan kisah. torehkan kisah Jejak anak Jejak Allah di hidupku anak Tuhan. Allah. Di hidup kami Bapa. hidup. Sekali lagi kita katakan, terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, Dengar seruan doa kami Tuhan melewati pujian tiada ini. bermakna, Keadaan semua dunia ini. kelabu yang elok Semuanya pun hampa. semu. Tidak ada artinya Tuhan. Ya Bapa, Sebab itu Bapa, nyalakan napasmu. Seperti pada putramu Bapa. pada putramu, Torehkan kisah jejak anak Allah di hidup kami, di hidupku ya jejak Tuhan. anak Allah di hidupku. Di hamparan, Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara Tuhan, Perjalanan ini tapi mengukir permata-permata. dalam bara, Haleluya. mengukir permata
gapai madu. gapai maju, Haleluya. belakang langit biru, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, dirangkum rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitarmu ku gapai madumu, Belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Kami sungguh percaya Bapa, kebenaran firman-Mu saat hari ini kembali mengingatkan kami, dan terus Engkau mengingatkan kami bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena Engkau tidak inginkan kami satu pun yang binasa. Selagi ada kesempatan ini, suara-Mu Kau terus nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Engkau berikan dalam kehidupan kami. Betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengatakan orang Kristen hari ini. Bapa, sadarkan kami supaya kami menghargai perkataan-Mu, kami menghargai, mengasihi Engkau dan menghormati Engkau dalam hidup kami, melewati segala perbuatan kami. Tolong kami Bapa, tolong kami, selamatkan kami, selamatkan umat-umat-Mu Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Bapa, kebenaran firman-Mu hari-hari ini yang Kau berikan tidak menjadi sia-sia. Dan kami percaya Bapa, ada orang-orang yang Kau pilih. Ada orang-orang yang mau melakukannya dalam kehidupan ini. Walaupun itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami sanggup melakukannya karena Engkau yang berfirman. Kau berfirman ya dan amin. Hari ini kami merasakan itu Tuhan. Kami membuktikan itu perkataan-Mu. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi-Mu mungkin Tuhan. Kau tidak pernah berdusta. Perkataan-Mu iya dan amin hari ini. Kami membuktikannya. Walaupun kami belum sempurna melakukannya Tuhan. Tapi kami merasakannya dan kami mengalami kebenaran firman-Mu hidup. Engkau Allah yang hidup. Tidak ada di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kami selain di dalam nama-Mu Bapa. Asalkan kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya.
Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.